Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi, tubuh yang sehat dan kuat, dan kita bersyukur kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama kita belajar firman Tuhan. Nah, sungguh hanya firman Tuhanlah yang menerangi langkah-langkah hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap persoalan kita, dan firman Tuhan yang menghibur dan meneguhkan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kami boleh beraktivitas di sepanjang hari yang baru. Dan kami bersyukur di awal hidup yang kau berikan lagi satu hari, di hari yang baru. Kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia, mengutamakan Engkau lebih dari segalanya. Sebab sungguh Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami bersama-sama datang bersyukur kepadamu, memuji, menyembahmu, Engkau berhadirat dalam pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada, dan kekuatanmu, kasihmu, kuasamu, Engkau limpahkan dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami mau bersama-sama memujimu, menyembahmu, meninggikan namamu. Terpujilah namamu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Amin, haleluya. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Amin, haleluya. Saat ku memujimu,
yang bertata di atas penyembahan kami. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah selamanya. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah Engkau yang mengendalikan hidup kami. Engkau yang menguasai hidup kami, Tuhan. Kami taruh di bawah kaki-Mu, dalam hadirat-Mu selamanya. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik, Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau terima kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya.
segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Suatu hati kami percaya kepadamu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembahkan. Mulialah namamu, mulialah namamu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Haleluya, haleluya. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih, ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab kami aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau yang berkuasa melakukan segala perkara. Kau Allah yang besar, lebih besar dari setiap persoalan kami, lebih besar dari setiap pergumulan hidup kami. Dan Engkau sanggup menolong kami. Engkau suka menolong kami, Tuhan. Suatu kami nanti-nantikan pertolongan-Mu. Kami berharap, kami percaya hanya pada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Yesus Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Sebab tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya Allah. Hanya Engkau satu-satunya penolong yang ajaib. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang teduh di dalam hadirat-Mu. Sebab sesungguhnya kami senantiasa ada dalam hadirat-Mu. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, laut bergelora, tapi biarlah Engkau yang tetap menjadi bagian kami selamanya. Dan selamanya kami mau terus memandang hanya kepadamu. Selamanya kami hanya berharap hanya kepadamu. Sebab Engkau yang setia dan tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Amin. Hati
kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati dan mata kami terus tertuju kepadamu, berharap sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab tidak ada yang lain yang dapat kami harapkan yang setia seperti itu. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah ingkar janji. Engkaulah pertolongan kami yang terus kami nanti-nantikan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu bagi kami. Sebab itu biarlah kami terus menanti-nantikan Engkau dengan tekun, dengan setia, dengan sabar. Karena kami percaya pencobaan yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Bahkan Kau berikan kami kekuatan sehingga kami cakap dan mampu menanggung segala perkara. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu kami mau terus melekat di dalam-Mu Tuhan. Terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu tinggal dalam kami. Firman-Mu yang di penghiburan bagi kami. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan baru bagi kami. Suatu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya pada firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi semua. Pagi. Syukur masih dalam kondisi tubuh yang sehat, diberi kesempatan untuk berbagi hidup. Terima kasih untuk Pak Heri dan rekan-rekan yang ada di forum Dio. Pagi ini kita masuk pada bab terakhir, perikop terakhir di Kolose. Di Kolose 4 ayat 7 sampai 18. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayanan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu sendiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia
bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, susahkanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dari dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia menyertai kamu. Dari perikop ini ada 3 hal yang saya dapat untuk pagi ini yang akan saya bagikan rekan-rekan di sini. Hal pertama yang saya dapat itu bahwa di ayat 8 saya lihat di sini bahwa Paulus memerintahkan rekan sekerjanya dengan maksud dia menjadi penghibur. Jadi di sini yang saya dapat, saya mesti hadir menjadi penghibur, bukan menjadi pembawa berita yang tidak baik. Seperti tema yang 2 bulan ini kita usung, hadir menjadi berkat. Di sini saya dapat sejalan dengan apa yang sedang kita setiap minggu kita dengar di gereja kita, bahwa setiap kita itu harus menjadi berkat. Di sini yang saya dapat ya, salah satunya apa? Pada saat rekan-rekan kita mengalami kesusahan, datang kepada kita, baik itu teman komsel, istri kita, saudara kita, anak-anak kita, atau karyawan kita harus menjadi penghibur bagi mereka yang susah. Bukan malah menjadi kompor, sehingga bukan menjadi solusi, bahkan jangankan solusi, membuat mereka semakin susah. Itu hal pertama yang saya dapat. Hal itu diulang lagi di ayat 11, di situ disebut, dan dari Yesus yang dinamai Yusus, hanya 3 orang ini dari antara mereka yang bersunat menjadi teman sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Nah, teman-teman Paulus juga pada saat dia mengalami kesusahan di penjara, 3 teman inilah yang menjadi penghibur bagi dia. Nah, di sini saya dapat bahwa saya harus mempunyai komunitas, yaitu teman, brother keeper. Kalau kita yang saya dapat di pria, pelayanan pria, minimal kita punya 1. Tapi di sini saya lihat Paulus punya 3. Itu jauh lebih baik gitu. Semakin banyak kita memiliki brother keeper, kita akan menjadi semakin kuat. Itu hal pertama yang saya dapat. Hal kedua yang saya dapat, kita hadir menjadi berkat di sini, kita mesti berdoa bagi orang yang ada di sekeliling kita, mulai dari keluarga kita dengan mesbah keluarga, berdoa setiap malam. Contoh itu saya dapat dari Pak Heri. Setiap kali kita berangkat, saya lihat beberapa waktu dia selalu video call dengan anak-anaknya dan istrinya. Mereka bisa sharing firman Tuhan. Itu jauh lebih dahsyat lagi. Kalau saya saat ini mulai bangun hubungan dengan anak saya, mulai setiap malam saya telepon mereka. Awal-awalnya saya bingung, gimana cara saya bangun hubungan. Tetapi kemarin saya ada pertemuan dengan Pak Ahyong, dimulailah saya diajarkan. Saya bilang, Pak, saya bingung, gimana saya mesti memuridkan anak saya. Saya mesti mulai dari mana? Karena saya tidak pernah menjadi seorang murid, tidak pernah menjadi seorang bapak, tidak pernah menjadi seorang anak, makanya saya tidak bisa
menjadi seorang bapak, saya bingung mau mulai dari mana. Akhirnya dia ceritakan apa yang dia alami pada saat dia memuridkan anak-anaknya. Ya dia bilang, kamu telepon aja setiap saat, luangkan waktu setiap hari, mau itu 10 menit, 5 menit, ngobrol aja, mulai dari hal yang tidak penting. Padahal itu saya tahu, di camp kita sudah diajarkan. Kita harus bicara dengan anak kita, dengan istri kita, mulai dari hal-hal yang tidak penting. Nah, seringkali yang saya alami sebelum ini, saya cuma ngobrol sama anak saya, hal-hal yang penting aja. Tapi beberapa waktu ini saya mulai lakukan bangun hubungan, mulai membicarakan hal yang tidak penting. Diajarkan lagi bahannya apa ya, cari aja apa yang menjadi kesukaan dia sehingga kita bisa ngobrol panjang. Anak saya yang pertama itu suka bola, jadi saya mulai tanya jadwal bola, ya saya mulai bangunlah bicara beberapa hal. Itu yang saya lakukan. Hal kedua yang saya dapat pagi ini, kita mesti berdoa bagi setiap orang. Ya, dimulai berdoa untuk keluarga kita, pemimpin gereja kita, komsel kita, teman-teman dekat kita, ya orang yang ada di sekeliling kita. Yang itu saya dapat di ayat 12. Salam dari Epapras kepada kamu, ya seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang yang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Di ayat ini yang saya dapat, selain kita berdoa untuk teman-teman kita, saya lihat juga di sini Paulus menekankan bahwa pertumbuhan rohani kita orang percaya sangat penting di mata Tuhan. Makanya di ayat 12 ini kita lihat siapa yang mendoakan kita, ya teman-teman kita, teman-teman Koramdio, teman-teman Komsel, teman-teman gereja, pemimpin kita, itu yang selalu bergumul mendoakan kita. Selain kita juga berdoa sendiri untuk membangun beserta keluarga. Itu hal kedua yang saya dapat. Hal ketiga yang saya dapat di Kolose 4 ayat 16. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Di sini saya lihat setiap kita, terutama saya sendiri, harus menjadi pembawa berita atau pembawa kabar baik, saling berbagi, menerima dan menjadi saksi bagi Tuhan. Saya lihat di sini begitu luar biasa, Paulus walaupun dia terbelenggu di dalam penjara, tubuh jasmaninya terbelenggu, tetapi imannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia begitu bersemangat. Nah, saya lihat di situ. Jadi kita lihat apa yang kita dapat di sini, saya lihat harus saya beritakan kepada teman-teman yang ada di Komsel atau di mana, itu dapat kita praktekkan pada saat kita setiap hari membaca Alkitab atau renungan dari gereja. Apa yang kita dapat, ya itulah yang akan kita sharekan di Komsel, sehingga kita bisa berbagi satu sama lain. Begitu juga teman-teman Komsel kita, apa yang mereka dapat, mereka juga bisa sharekan kepada kita. Itu kalau untuk kita pribadi. Tapi kalau untuk gereja, seharusnya saya lihat setiap gereja mempunyai prinsip pengajaran berbeda-beda. Tetapi saya rasa setiap perbedaan itulah akan memperkaya iman kita di dalam Kristus. Saya rasa 3 hal itu yang dapat saya bagikan pagi ini, Pak Eri. Mungkin teman-teman lain ada dapat sesuatu yang lebih dahsyat lagi, bisa berbagi di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ke Pak Buyung buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Jadi satu hal yang saya tangkap, yang saya dapat dari apa yang Pak Buyung sharing dari ayat-ayat ini adalah kita ini harus hidup di dalam komunitas saling. Nah, karena kita tidak bisa hidup sendirian. Komunitas saling paling tidak kita bisa mempraktekkan seperti apa yang Pak Buyung sampaikan pagi hari ini. Kita bisa saling menghibur satu dengan yang lain.
Ada kalanya kita ada di posisi yang perlu dihibur ketika kita mengalami kesusahan, kesedihan. Tapi ada waktu di mana kita harus menghibur teman-teman kita, komunitas kita, ketika mereka juga ada di dalam kesedihan ataupun kesusahan. Yang kedua, kita ini juga butuh didoakan dan kita juga perlu mendoakan orang lain. Dan ketiga, kita perlu berbagi, memberikan sharing, firman, meneguhkan satu dengan yang lain. Karena saya percaya setiap kita punya kelebihan, walaupun tentu setiap kita juga punya kekurangan. Tapi biarlah setiap kelebihan kita masing-masing, ketika kita hidup berbagi, itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Makanya pagi hari ini mengingatkan kita sekali lagi, mari terus hidup dalam komunitas saling. Minimal dimulai dari keluarga kita, seperti Pak Buyut tadi. Suami istri saling mengingatkan, saling menghibur, saling menasehati, saling meneguhkan, bahkan saling menegur. Orang tua anak membangun komunitas saling, saling menguatkan, saling berbagi. Nah, apalagi kita ada di dalam komunitas sel, komunitas orang benar. Jadi saya mendorong setiap kita harus punya komunitas. Karena kita tidak akan pernah bisa hidup. Tentu komunitas yang dimaksud adalah komunitas kerajaan Allah. Yaitu komunitas yang hidupnya sama-sama berpusat kepada Kristus. Karena tentu kalau bicara hanya sekedar komunitas, ada begitu banyak komunitas di dunia ini. Komunitas goes, komunitas sesama hobi, ada begitu banyak komunitas. Tapi tentu yang dimaksud oleh firman Tuhan yang disampaikan Pak Boyok adalah milikilah komunitas yang benar, komunitas sel yang kita kenal di dalam gereja kita, supaya kita boleh berbagi dalam hidup. Karena sekali lagi komunitas sel itu kan bukan hanya sekedar pertemuan ibadah raya yang diperkecil di rumah hanya menjadi sebatas rutinitas, enggak. Tapi benar-benar hidup berbagi satu dengan yang lain. Saling menghibur dan dihibur, saling berdoa dan didoakan, saling berbagi dan dibagi. Nah, itu saja yang saya dapat, yang ingin saya tambahkan lagi bagi setiap kita. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain mungkin mendapatkan hal-hal yang spesifik lagi, apa yang Tuhan bicarakan secara pribadi kepada Bapak Ibu mengenai apa yang Paulus tulis di ayat-ayat ini, dan tentu boleh dibagi kepada setiap kita yang lain. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin dapatkan sesuatu. Tidak ada Bapak Ibu? Saya serahkan kepada Bapak Joni Samuel. Ya, salam semuanya. Kalau tidak ada yang nambahkan, mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Silakan Ibu Ros. Ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami Tuhan boleh Tuhan menikmati makanan rohani kami. Pak, kami percaya Tuhan, setiap anggota Koram Deo Tuhan dimampukan ya Bapa, kami bisa melakukan apa yang kami dapatkan. Kami bisa Tuhan berbagi, kami juga bisa Tuhan menjadi berkat kemanapun kami pergi Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, biarlah Roh Kudus ingatkan kami untuk selalu melakukan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami, agar kami selalu menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau disenangkan atas hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna, tapi kami mau selalu belajar, selalu mengupgrade diri kami untuk lebih baik lagi ya Bapa. Biarlah Tuhan, Kau beri hikmat, Kau beri kemampuan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, berkati Kau Buyung yang membagikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia kemanapun melangkah Tuhan, Engkau berkati, biar dia menjadi berkat Tuhan. Dia mencerminkan Tuhan, kasih Kristus Tuhan kemanapun dia melangkah. Tuhan berkati dia, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, agar mereka menjadi keluarga Tuhan yang bisa menjadi contoh dimanapun berada. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo ini Tuhan, beri kami juga hikmat,
kemanapun kami Tuhan melangkah, kami tidak mempermalukan Engkau ya Bapa. Kami bawa nama-Mu, dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tak putus-putusnya kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami ya Bapa. Biarlah boleh semakin banyak Tuhan orang yang bisa datang dan percaya pada Engkau melalui setiap kami yang mau melangkah dan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kau juga berkati Tuhan presiden kami dari yang atas sampai jajaran yang terbawah ya Bapa. Ya Bapa. Biarlah mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh semakin maju Tuhan. Boleh semakin baik. Dan Tuhan berikan pemimpin yang masa yang akan datang, Tuhan berikan pemimpin yang lebih baik lagi ya Bapa. Kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu ya Bapa. Kami boleh melihat Tuhan, Indonesia semakin maju, bukan mengalami kemunduran. Tuhan berikan pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, yang mengasihi Engkau Tuhan, yang mengasihi bangsa Indonesia Tuhan, dan bekerja untuk kemajuan negeri dan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semuanya, pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Juga Bapak kami tergerak berdoa untuk setiap ibadah yang ada di Pelita Tuhan. Biarlah boleh semakin baik Tuhan, semakin banyak menjangkau jiwa. Banyak orang-orang yang dipulihkan melalui setiap ibadah yang ada ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau beracara di setiap ibadah Tuhan. Dan orang-orang boleh Tuhan merasakan kasih-Mu, boleh merasakan kehadiran-Mu melawat setiap hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami serahkan pemimpin-pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Dan berikan mereka hikmat untuk memimpin, berikan mereka kapasitas yang lebih besar lagi Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh melakukan yang terbaik Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Dan apa doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Ko Boyong tutup dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah setiap kami yang benar pagi ini Tuhan, kami melakukan, mempraktekkannya dan membagikannya satu sama lain Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kegiatan kami, sudah doa ini Tuhan dari pagi hingga malam menjelang malam hari Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaan kami, anak-anak kami yang tidak bersama kami, yang masih dalam pendidikan juga Engkau berkati. Hikmat-Mu tercurah atas mereka Tuhan, sehingga setiap mata kuliah, pelajaran yang diberikan mereka mampu mengerti dan memahami Tuhan. Dan pada saat ujian mereka mampu menyelesaikan yang baik. Berkati juga seluruh karyawan kami, beri hikmat dalam bekerja, tutup bungkus mereka, semua dengan kuasa darah-Mu. Jika sebentar kami memulai aktivitas kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.